Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 12 Desember 2022 dengan judul Kediaman Allah adalah Rumah Umat Tebusan. Ayat renungan kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di hadapan umat tebusan tampaklah kota suci itu. Yesus membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang mutiaranya, dan bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran masuk ke dalamnya. Di sana mereka memandang Firdaus Allah, tempat kediaman Adam sebelum ia berdosa. Kemudian suara itu yang lebih merdu dari musik manapun yang pernah didengar telinga fana terdengar berkata, perjuanganmu telah berakhir. Marilah, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kemudian saya melihat malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya membawa mahkota kemuliaan dari kota itu, sebuah mahkota untuk setiap orang kudus dengan namanya yang tertulis di atasnya. Ketika Yesus meminta mahkota-mahkota itu, malaikat-malaikat mempersembahkannya kepadanya, dan dengan tangan kanannya sendiri, Yesus yang indah itu memakaikan mahkota-mahkota itu ke atas kepala orang-orang kudus. Dengan cara yang sama, malaikat-malaikat membawa kecapi, dan Yesus menyerahkan kecapi-kecapi itu juga kepada orang-orang kudus. Malaikat-malaikat pemimpin mula-mula membunyikan nadanya, kemudian setiap suara mengangkat pujian dan syukur yang berbahagia, dan setiap tangan dengan cekatan memetik tali-tali kecapi yang mengeluarkan bunyi musik yang paling merdu tiada taranya. Kemudian saya melihat Yesus memimpin rombongan yang ditebus itu ke pintu gerbang kota itu. Ia memegang gerbang itu dan mendorongnya di atas engselnya yang berkilau-kilauan, lalu menyuruh bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran supaya masuk ke dalam kemuliaan luar biasa yang mereka lihat di mana-mana. Terdapat di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 411-412. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, cukup jelas renungan yang kita dapatkan bagaimana gambaran daripada kedatangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kediaman Allah yang dinantikan umat-umatnya sekarang ini. Akan tiba saatnya janji Tuhan yang mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Tuhan menyiapkan tempat bagi kita sekarang ini, dan bila mana dia datang, maka tentunya haruslah didapati ada iman yang akan menerima kehadirannya, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi pewaris kerajaannya. Di sana akan kita lihat kembali Eden yang mula-mula, di mana nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah menikmatinya, dan tentunya kita rindu untuk juga dapat hidup di dalamnya. Mari kita teguh di dalam iman percaya dan juga sabar di dalam penantian kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kami dikuatkan kembali di pagi hari ini di saat kami merasakan sukacita atas kehidupan yang Tuhan percayakan ya Bapa. Dan tentunya pengharapan kami di setiap hari bahwa kami rindu supaya Yesus segera akan datang. Terpujilah Engkau ya Bapa untuk janji setiamu. Kami yakin dan percaya sepenuhnya bahwa itu akan menjadi satu kekuatan dan pengharapan bagi kami. Bapa, terima kasih. Di saat kami menantikan Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menguatkan kami. Kami tahu kami hidup di zaman yang serba sulit. Setan senantiasa berusaha lebih keras lagi untuk dapat menjatuhkan umat-umat.
Biarlah Tuhan yang akan menolong kami ya Bapa, memberkati dalam semua kebutuhan dan keperluan kami, melalui usaha tangan yang dilakukan untuk dapat membawa keberuntungan, keberhasilan, dan bahkan berkelimpahan. Ya Tuhan, kami berdoa bila mana umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini. Kami tahu masa-masa pandemi ini pun belum berakhir, bahkan begitu banyak varian-varian baru, penyakit-penyakit yang baru bermunculan. Dan biarlah Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga umat-umat Tuhan dapat sehat kembali. Ya Bapa, memberkati saudara kami yang berada di dalam kesulitan dan kesusahan, baik oleh karena faktor ekonomi, demikian juga dalam berbagai masalah problema yang terkadang dapat menimbulkan rasa putus asa. Biarlah Tuhan yang akan menjadi kekuatan lawatan Tuhan, akan menjamah hati, sehingga iman pengharapan senantiasa dapat diteguhkan. Ya Bapa, bila mana pada hari ini umat-umat-Mu yang bersyukur dalam merayakan hari ulang tahun mereka, karuniakanlah ya Tuhan kasih-Mu dari surga dengan kesehatan dan umur yang panjang. Terpujilah Engkau Bapa, semoga kasih ini kami akan nikmati sepanjang hari ini, serta mengampuni dosa pelanggaran kami Bapa, karena doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.